Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat soal, baik itu langsung di aplikasi maupun di template Microsoft Word. Ya. Oke, tugas Bapak Ibu pembuat soal adalah yang pertama, masuk ke menu bank soal ya. Jadi wajib dulu membuat bank soalnya. Oke, yang pertama adalah ketika masuk ke halaman daftar bank soal ini, klik tambahkan bank soal ya, yang biru ini. Oke, nah kita masukkan dulu kode bank soalnya. Nah, misalnya saya informatika mungkin SASIF24 misalnya ya. Oke, pilih mata pelajarannya ya, sesuaikan dengan mata pelajaran yang akan dibuat soalnya. Oke, untuk urutan tampil ini biarkan saja. Ya, kemudian untuk kompetensi juga ini biarkan saja karena kita tidak membuat kompetensi ya atau tidak menggunakan kompetensi. Oke. Untuk persentase ini harus 100% ya. Oke. Untuk saya informatika soalnya itu pilihan ganda ada 25, kemudian pilihan belah ganda kompleksnya ada 5. Ya, untuk benar salahnya 10. Kemudian kita akan gunakan ya menjodohkan ke banyak, Bapak Ibu ya. Jadi nanti supaya ada pengecoh ya di dalam soal-soal menjodohkan itu. Oke, ini 10 ya. Oke, 25, 30, 40, 50 ya. Sekarang kita masukkan persentase untuk poinnya ya. Oke, ini 25 kali 2, 50 ya. Ini 10. Nah, ini 20 dan benar salah 20 ya. Oke, sudah 100 ya, jadi hijau. Nah, kalau sudah 100 dan ini sudah dirasa betul semua, lanjutkan ke klik simpan. Nah, bank soal ya sudah kita buat ya. Ini detailnya ya, ada di sini ya 5, 6, 8, 10 ya. Ini soalnya ada 25, 30, 40, 50. Oke lah. Lalu bagaimana kita caranya membuat soal? Nah, kita gunakan menu aksi yang ada di sini, yaitu klik daftar soal yang hijau ini Bapak Ibu ya. Oke, klik daftar soalnya. Nah, di sini ada pilihan tambah soal, upload data, insert Google Doc ya. Nah, jika kita ingin membuat soal langsung di aplikasi, ya ini gunakan menu yang tambah soal ya. Ini upload data adalah menu untuk mengupload soal dari Microsoft Word ya. Oke, dari template Microsoft Word itu. Nah, ini untuk insert Google Doc adalah hampir sama, yaitu insert dokumen dari Google Doc ya, hampir sama dengan upload data ini dari template. Oke, kita langsung tambah soal langsung di aplikasi, yaitu tambah soal yang ini. Oke, kita ini pilih dulu ya. Ya, pilih dulu ini bagian pilihan ganda ya. Oke, ini contohnya misalnya yang gampang saja ya. 1 tambah 1 misalnya sama dengan. Nah, jawabannya di sini 1, 2, misalnya 3, 4 ya. Berarti jawabannya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Berarti jawabannya adalah B. Nah, ini untuk jawaban itu, Bapak Ibu, diklik saja di sini ya. Diklik sampai menjadi biru bulat seperti ini. Nah, ini jawabannya yang ini. Oke. Selanjutnya ya, kalau sudah membuat soal dan menentukan kunci jawaban, klik simpan soal. Nah, ini soal sudah dibuat ya, 1 nomor untuk pilihan ganda. Ya, nanti ada tampil di sini. Nomor 1 pilihan ganda ya. Ini nilai mutlak, nanti akan saya jelaskan mutlak atau tidak mutlak. Ini ada tanggal dibuatnya. Nah, ini kalau di detail ada rinciannya ya. Oke, misalnya tambah 1 lagi ya. Untuk pilihan ganda misalnya 2. Ya, ini sudah pilihan ganda. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 3, 5, 4, ini 1. Berarti jawabannya ini ya, C. Oke, sudah selesai, kita simpan. Nah, nanti ini berarti kan secara otomatis urutannya itu nomor 2 harusnya. Nah ya, pilihan ganda mutlak ya nomor 2. Jadi nanti jadi urutan soal yang nomor kedua. Nah,
kita tambahkan lagi, lanjut ke tipe soal selanjutnya, yaitu pilihan ganda kompleks ya Bapak Ibu. Nah, ini pilihan ganda kompleks. Nah, di sini ada pilihan, kita bisa menentukan pilihan penilaian mutlak atau tidak ya. Nah, bedanya apa? Oke, saya buat dulu contoh soalnya. Misalnya di sini nama kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon misalnya. Oke. Jawabannya di sini misalnya Tengah Tani. Oke, B-nya Leret misalnya. Nah, ini ada 4 ya. Nah, karena kita sudah sepakat option dalam pilihan ganda kompleks itu ada 3 ya, berarti ini hapus dulu ya. Klik yang ini Bapak Ibu. Nah, tinggal A, B, C. Nah, lalu jawaban yang salah, misalnya ya, kita berikan jawaban yang salah ini C. Ini kita misalnya Kadu Gede. Nah, ini jawabannya salah ya Bapak Ibu, karena Kadu Gede itu adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan. Oke. Kita klik dulu kunci jawabannya, A dan B ya. Yang C ini bukan kunci jawaban karena ini salah. Nah, bedanya ketika kita checklist penilaian mutlak begini. Ketika siswa memilih jawaban A dan B, ya, itu siswa pasti jawabannya atau nilainya benar, ya, sesuai dengan poin yang kita setting nantinya, ya, atau sudah kita setting, mohon maaf. Jadi siswa ini dapat nilai, ya, berarti tadi kan 20 ya, 20 dibagi 2 ya, jadi satu nomor ini 2. Ketika siswa menjawab A dan B, maka akan dapat poin 2. Tapi ketika siswa hanya menjawab A saja, ya, maka secara otomatis itu akan disalahkan, ya. Atau menjawab B saja itu juga akan disalahkan, ya. Karena penilaian mutlak ini berfungsi untuk siswa itu harus menjawab sesuai dengan kunci jawaban dengan benar gitu, ya. Jadi harus benar-benar akurat sesuai dengan kunci jawaban. Ya. Kalau kunci jawabannya A dan B ya harus jawab A dan B, tidak bisa A saja atau B saja, ya, Bapak Ibu. Lalu bedanya dengan yang penilaian tidak mutlak ya, kalau kita tidak checklist di sini, ketika siswa menjawab A saja misalnya atau B saja, itu berarti siswa itu dapat setengah dari total poin yang ada di nomor tersebut ya. Kalau di sini misalnya 2, berarti kan kalau menjawab A saja, siswa itu akan dapat poin 1 ya, atau menjawab B saja, siswa itu akan mendapat poin 1. Nah, lalu bagaimana ketika siswa itu menjawab A, B, dan juga C, yang ternyata C itu adalah salah, maka sesuai yang sudah saya jelaskan, maka jawaban itu akan ditolak oleh sistem atau disalahkan oleh sistemnya. Ya, jadi ketika menjawab A, B, dan juga jawab C akan disalahkan. Atau misalnya memilih A saja dan juga C saja. Nah, meskipun jawaban A-nya betul, ya tetap saja karena siswa itu memilih jawaban yang salah, jadi akan disalahkan. Ya, jadi bedanya penilaian mutlak itu harus akurat sesuai kunci jawaban, tapi penilaian yang tidak mutlak itu ada toleransinya, begitu ya kasarnya. Oke. Nah, berarti untuk pilihan ganda kompleks ya, saya sarankan mungkin lebih baik tidak mutlak ya, supaya siswa itu tetap mendapatkan poin meskipun setengah ya atau dua-duanya mungkin. Oke, kita simpan. Nah, ini harusnya jadi nomor 3 ya. Ya, betul ya, pilihan ganda kompleks ini nomor 3 ya. Oke, kita tambah lagi ke contoh soal berikutnya. Tipe soal menggunakan menjodohkan banyak yang ini Bapak Ibu ya. Menjodohkan banyak. Nah, di sini juga ada penilaian mutlak. Ya, kita unchecklist saja ya atau uncheck. Lalu bedanya apa? Menjodohkan banyak dengan menjodohkan biasa. Ya. Menjodohkan biasa itu jadi hanya ada domain 1, kodomain 1 ya. Atau istilah mudahnya pernyataannya 1, jodohnya juga 1.
Jadi ketika misalnya begini contohnya, 1 ditambah 1 sama dengan, kita tulis langsung jawabannya di sini Bapak Ibu ya, 2 begitu. Jadi hanya ada opsinya kiri kanan gitu, udah sepasang gitu. Nah, kita misalnya gunakan contoh soal ini perintahnya ya atau instruksinya. Kayak nama ibu kota misalnya, ibu kota provinsi di Indonesia. Oke, ini misalnya Jawa Barat. Nah, kita harus menulis jawaban itu langsung di sini Bapak Ibu ya. Kalau Jawa Barat berarti di sini Bandung ya. Bandungnya jangan di sini ya, jangan di sini. Tapi harus di atas sejajar dengan pernyataannya ya. Jawa Barat, Bandung. Kemudian di sini misalnya Jawa Timur ya. Timur berarti di sini Surabaya. Oke, kita tambah lagi misalnya ya. Tambah domain. Di sini Jawa Tengah belum ya? Jawa Tengah. Berarti di sini Semarang. Nah, misalnya kita buat 3 domain ya atau 3 anak soal di dalamnya. Ya. Nah, bedanya dengan menjodohkan ke banyak begini, kita bisa buat pengecoh ya. Ini kita bisa buat beberapa pengecoh, 3 misalnya ya, yang aslinya 3, yang pengecohnya juga 3 ya. Misalnya ini kota Bandar Lampung misalnya. Bandar Lampung. Kemudian pengecohnya lagi di sini Tangerang Selatan misalnya. Sini apa lagi ya? Ya Jambi misalnya. Nah, jadi nanti di siswa ini tampilannya akan teracak ya Bapak Ibu. Ini Bandar Lampung, Tangerang Selatan, Jambi ini nanti akan teracak ya secara otomatis. Tidak begini ya, tidak Jawa Barat, Bandung, Jawa Timur, Surabaya, tidak ya. Tapi nanti akan teracak ya dengan yang jawaban pengecoh ini. Nah, untuk menjodohkan ke banyak ini ya, kalau memang Bapak Ibu hanya membuat 10 soal ya, dan akan membuat atau menambah pengecohnya itu 4 jadi 14. Berarti mungkin kita siasati begini ya. Ini kita tambah sampai dengan 10 ya. 10 domain. Sudah 10 belum ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Satu lagi. Oke, nah ini sudah 10 ya. Oke, saya tandai saja ya. Sini misalnya 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke. Sudah ada 10 domain atau 10 soal ya. Oke. Jadi nantinya kalau memang hanya akan membuat 10 soal ya. Oke, kita coba simpan dulu. Ya. Jadi nanti itu yang 10 soal itu ya tidak menjadi 4, 5, 6, 7 sampai dengan 14 ya mungkin. Tapi tetap hanya 4 ya. Nah, 4 ya. Tapi di dalamnya ada 10 begitu ya. Sebenarnya mungkin nanti kembalikan lagi ke pembuat soal ya. Bisa seperti ini. Berarti kalau seperti ini itu nantinya ya kalau menjodohkan ini ada di urutan pembuatan soalnya itu ada di tipe keempat misalnya ya. Ini kan tipe keempat ya, berarti ini pilihan ganda 1 sampai 25 ya. Berarti ini ke sini 30, sini 40. Nah, menjodohkan ini berarti ini 41 nih nantinya. Ya. Ini berarti untuk soal
menjodohkan ke banyak ini 41 nantinya. Nomor 41 misalnya, tapi ini tidak usah dibuat 41. Ya, nama ibu kota provinsi. Nah, ini ya, ini 41 hitungannya. Ini 42, 43 ya. Ini 44, 45, 46 sampai dengan 50 ya, Bapak Ibu. Kalau memang mau satu-satu ya, satu-satu begini. Jadi soalnya itu hanya ada yang tampil itu 41 nantinya. Ya. Nah, di sini nanti 41. Beda lagi dengan kalau misalnya kita buat seperti ini ya. Guys, mohon maaf. Kita edit yang tadi saja. Oke, kita buat satu soal ini misalnya isinya 3 ya. 3 opsi atau 3 jodoh ya. Ya, nanti untuk soal berikutnya juga misalnya ini 41 ya. Nah, nanti 42 juga buat lagi 3 seperti ini dengan pertanyaan yang lain gitu. Nanti 43 ada 3 lagi, misalnya ada 4 ya, dan seterusnya. Berarti nanti jumlah soalnya 10 kali 3 mungkin untuk menjodohkan ke banyak ya, jadi 30 gitu. Oke. Selanjutnya ya begitu Bapak Ibu, atau nanti kita bisa bahas lagi untuk menjodohkan ke banyak ini. Nah, untuk selanjutnya ya, mohon maaf Bapak Ibu ada kesalahan tadi nomor ya. Untuk pilihan ganda ini kan 1 sampai 25 ya. 25 berarti ini tambah 5 30. Nah, ini berarti 31 ya nantinya. Ini 31. Ya. Kalau membuat satu soal ya dalam ya. Berarti nantinya ya seperti tadi yang sudah saya bilang, ini nantinya kalau hanya 10 ya, 10 begini, berarti ini sampai dengan 39 ya. Bapak Ibu. Nanti ini hitungannya, ini 40 ya, ini 40 nantinya hitungannya. Oke. Selanjutnya tambah soal. Kita ke yang terakhir ya, benar salah. Oke, benar salah itu bisa saja hanya satu ya. Kita kurangi dulu. Nah, hanya satu begini ya, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Berarti ini jawabannya benar ya. Oke, kalau misalnya mau ditambah ya silakan saja ya, lebih banyak mungkin lebih baik ya, tapi perhitungkan juga jumlah waktu pengerjaan ya dengan jumlah soal. Ya, jangan sampai soalnya terlalu banyak ya. Nanti siswa tidak selesai. Oke, misalnya ini 2 tambah 2 ya sama dengan 8 misalnya ya. Berarti ini jawabannya salah ya. Karena 2 tambah itu adalah 4. Oke, ini jawabannya salah. Ya, yang ini gampang ya Bapak Ibu. Ini pernyataannya kita instruksinya kita buat dulu. Misalnya pilih benar atau salah misalnya ya. Itu sajalah ya. Simpan soal. Oke. Kalau tadi menjodohkannya ya menggunakan yang seperti ini ya. Misalnya ini apa tadi 31 ya, 32, 33, 34 ya, ini sampai dengan 40 berarti ini untuk benar salah ini mulainya dari 41 Bapak Ibu ya. Nah, ini 41 nantinya. Ya, hitungannya ini 41. 41 sampai dengan 50 ya kalau satu-satu berarti. Ya. Kalau kurang jelas misalnya nanti bisa tanyakan langsung saya. Atau nanti kita bahas lagi di Kombel. Oke. Untuk pengisian soal di aplikasi cukup ya mungkin. Nah, sekarang kita bahas juga yang bagaimana
cara mengisi template ya. Kalau memang mau import dari template. Oke. Nah, ini template-nya ya, template asli bawaannya. Untuk TS adalah tipe soal ya. PG itu adalah pilihan ganda ya. Nah, ini TS pilihan ganda. Nah, untuk KD kita kosongkan saja karena kita tidak menggunakan kompetensi ya. Ini kosongkan untuk pilihan ganda. Kunci jawaban ya, KJ ini tidak sampai E ya. Hanya sampai D. Berarti ini kita bedakan dulu ke sini. Nah, ini hapus. Nah, berarti jawabannya adalah D. Gitu ya. Ini untuk nomor urut ya. Untuk nomor urut. Kalau misalnya mau buat nomor 2 berarti kita blok saja dari sini ya. Langsung klik yang ini. Yang panah 4 ini klik, copy ya. Paste ya di sini. Nah, ini urutannya jadi nomor 2. Ini tetap PG, ini kadet sama kosongkan, ini kunci jawabannya tergantung soalnya ya. Gitu. Misalnya 1 tambah 1 ya juga ya. Soalnya terus dengan nah di sini misalnya 1 2 ya. 3 dan 4. Jawabannya berarti B ya. Nah, di sini maka ditulis B. Oke. Nah, untuk pilihan ganda, untuk absolutnya ya biarkan saja kosong karena ya absolut ini adalah mutlak dan tidak mutlak ya Bapak Ibu. Jadi kalau mutlak berarti di sini yes ya atau Y. Kalau tidak mutlak berarti ini N ya. Tapi untuk pilihan ganda ini kosongkan saja karena secara otomatis pilihan ganda itu mutlak ya. Nah, ini ada contoh gambar ya. Untuk gambar wajib kita atur ya wrappingnya ke inline with text ya, yang ini. Ya, jangan yang lain ya, jangan square, jangan yang bawah-bawah ini ya, tapi wajib ya diklik kanan wrap text inline with text yang ini ya. Ya, jika tidak ini dikhawatirkan nanti tidak terbaca di sistemnya ya, maka gambar ini nanti tidak akan muncul. Ya. Pokoknya yang berupa gambar itu jangan tipe yang floating ya, karena di atas juga sudah ada peringatan dilarang menyimpan floating image ya. Jadi harus formatnya adalah ini ya, inline with text. Oke. Selanjutnya untuk PGX ya, ini adalah pilihan ganda kompleks. Ya. Kodenya PGX, KD-nya tetap kosongkan karena kita tidak menggunakan kompetensi dasar. Nah, untuk kunci jawaban, oke kita gunakan soal yang mirip dengan yang tadi, kompleks itu ini ya. Oke, nama kecamatan yang ada di Cirebon. Kita samakan saja. Oke ya. Jawabannya Tengah Tani, Pleret, Gadu Gede. Nah, ini Tengah Tani ya. Tengah Tani, Pleret, Gadu Gede. Ini hapus ya sampai sini. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, jawabannya AB ya, karena yang benar adalah Tengah Tani dan Pleret. Nah, ini nomor ya urut saja ya, mungkin ini nomor 4 ya. Ini untuk SpongeBob ini ya, Patrick ini nomor 3 misalnya. Ya, nama kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, Tengah Tani, Pleret, Gadu Gede ya. Ini untuk pilihan ganda kompleks ya. Selanjutnya ini SI tidak ada, SKT tidak ada, JD ini jodohkan, jodoh 1 ke 1 tidak ada. Nah, langsung ke JDX. JDX ini adalah menjodohkan ke X ya atau ke banyak. Oke. Kita gunakan juga contoh yang tadi ya. Untuk KD sama kosongkan karena tidak menggunakan kompetensi dasar. Kita kembali ke menjodohkan ke banyak. Oke, loading. Oke, nah untuk menjodohkan ke banyak tadi contoh soalnya adalah nama ibu kota provinsi di Indonesia. Nah, berarti di sini. Oke. Absolutnya kita N-kan saja ya.
tidak absolut ya. Ini tidak absolut. Kemudian kunci jawaban ya, untuk A1-nya ya Bapak Ibu yang mana? Nah, ini A1-nya. Ini A1 ya. A2-nya adalah pasangannya. Nah, ini pasangannya Bandung. Bandung ini langsung disimpan di bawahnya ya. Kemudian untuk B1-nya ya Jawa Timur sini, kemudian di bawahnya tulis lagi ya Surabaya. Nah, jawabannya langsung di sini ya, Surabaya. Oke, yang terakhir ya, Semarang ini Jawa Tengah ya. Ini Jawa Tengah. Nah, lalu pengecohnya di mana? Nah, ini pengecohnya Bapak Ibu. Nah, di sini pengecohnya. Kita sesuaikan dengan yang tadi. Ya, pengecohnya itu adalah mana ya, di bawah ada Bandar Lampung, Tangerang Selatan, dan Jambi. Ya, Bandar Lampung, ya, Tangerang Selatan, sini Jambi ya. Kalau kelebihan ini harus dihapus ya. Oke, hapus. Nah, ini karena pengecohnya ada 3 gitu. Jadi pengecoh itu tidak ada jodohnya di sini ya. Ini kosong. Ya. Dia hanya ditulis di sininya saja sebelah kanan. Itu untuk menjodohkan satu ke banyak ya. Nah, di sininya juga ya ini udah ya, udah begini. Jodohnya A1 dengan A2, jodoh B1 dengan B2, jodoh C1 dengan C2 ya yang ini. Selanjutnya ini URT tidak ada urut ya. STJ setuju juga tidak ada. Nah, yang terakhir adalah BNR, benar dan salah. Untuk benar dan salah ini mudah ya Bapak Ibu. Ini untuk KD juga tetap dikosongkan. Ini ABS-nya kita N-kan juga ya. Untuk KJ, ya KJ-nya ini kosongkan. Kenapa? Karena kunci jawabannya itu ada di sini Bapak Ibu ya, untuk khusus untuk BNR ini. Kunci jawabannya ada di sebelah kiri ini ya. Ya. Oke, misalnya kita gunakan lagi soal yang tadi. Ya, benar dan salah ini. Oke, 1 tambah 1 ya yang itu. Sini tulis ya. Pilih benar dan salah misalnya. Hasil perhitungan ya. Hasil perhitungan di bawah ini. Ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, ini 2 ditambah 2 sama dengan 8. Kalau kelebihan, ya seperti biasa ini dihapus. Nah, ini jawabannya apa? Nah, ini sudah ya, sudah betul. Jadi ya ini adalah yes. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawabannya yes, benar. 2 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti ini no, ya. Jawabannya salah. Nah, ini N. Ya, no. Ini untuk benar dan salah ya. Kalau kita butuh ya 10 berarti ini copy ya di sini paste ya. Terus sampai dengan 10 ya. Ini baru 2 nih. Berarti di sini nanti 11 atau misalnya 30 atau ya 42 ya mungkin. Ya. Oke. Itu untuk template ya. Nah, nanti kalau untuk mapel selain matematika dan PAI ya yang ada bahasa Arabnya, ini nanti tinggal disimpan seperti biasa saja ke ya Microsoft Word biasa. Ya. Word dokumen di sininya, tapi beda dengan matematika dan PAI. Karena PAI ada Arab dan matematika ada rumus ya. Maka nanti untuk khusus bahasa maaf untuk matematika dan PAI ini disimpannya ke ini ya Bapak Ibu, ke HTML mana ya,
ya, webpack ini ya, ke webpack. Nah, ya seperti ini nantinya. Itu khusus untuk matematika dan PAI. Ya. Oke, mungkin segitu dulu ya Bapak Ibu. Nanti barangkali ada yang kurang dipahami, bisa langsung tanyakan ke saya atau nanti kita bahas lagi di Kombel ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.